Pernah nggak dianggap Iya. YouTuber gitu? Pernah ya? Nah, ketawa aja. Nah, Ini research, teman-teman research. Oke, YouTuber terbaik di Indonesia dan di dunia amin. ada di depan saya. Kita pakai Amin. headphone dulu. Boleh, Pak. Gimana kabarnya nih? Boski, sibuk terus bikin konten. Baik, Pak. Alhamdulillah. Saya Sehat-sehat ini juga. dijejelin sama your content itu tiap hari. Sulaiman, anakku tuh seneng banget ngelihat konten-kontennya. Oke, amin. Amin. Umur berapa? 9. Oh, ya Allah. Rentangnya lihat ya. Rentangnya Oh, jauh dari- ya sebenarnya. Jauh. Bukan rentang audiensnya Mas Iya, Baim. iya. Jadi Boski itu rentangnya dari umur 9 sampai nggak tahu di algoritma. Terkadang kita juga analisanya juga bingung ya. Pas saya di luar gitu ya, orang-orang yang kecil itu yang terkadang itu yang banyak yang ngefans, yang terkadang kita juga kok mereka nonton ya? Apa karena Gitu. Keanu ya kali ya? Mungkin. Gimana kabarnya Mbak Paula? Baik, alhamdulillah baik banget. Paula baik, Kiano juga baik. Makasih lo udah ngundang juga sini. Jadi Baim Wong ini dulu dikenal sebagai pemain film dan sinetron yang hits banget. Amin. Sekarang orang lebih notice-nya sebagai content creator. Your creativity mind gitu loh. Mhm. Terus bergerak dari mainly acting terus sampai ke content creator itu gimana prosesnya? Sebenarnya prosesnya sih panjang banget sih ya. Panjangnya itu dalam arti pas saya menjadi aktor itu selalu bilang kalau emang ini bukan suatu pekerjaan. Kenapa? Karena aktor itu terkadang kita seneng ngelakuin ya, cuman kita untuk per bulannya itu nggak tentu ya dapetnya. Kadang misalkan banyak, tapi misalkan enggak. Sedangkan saya mau tuh kalau misalkan keluarga itu per bulan lah istilahnya kita walaupun sedikit itu dapat sesuatu yang pasti ya. Nah akhirnya saya singkat cerita tuh misalnya kita mau beralih ke apa membicarakan bisnis 2007 tuh. Kang saya mencobalah buat restoran. Nah 2007 ke 2020 sampai sekarang itu selalu yang bisa dibilang gagal terus. Bangkrut yang dua kali doang saya cuman berhasil lah 2 kali, cuman yang lainnya tuh gagal. Cuman walaupun keluarga atau nggak siapa udah melarang saya jangan buat lagi ya, cuman keyakinan saya tuh tinggi, saya udah bisa menggambarkan ya terkadang rumah saya begini nantinya, saya akan menjadi seperti ini. Jadi terkadang tuh saya menggambarkan ke arah situ. Yang akhirnya yang paling aneh itu ketika 2018 saya di Batam itu ada di tahun 2012 sama 2018. Saya Dua kali itu dua kali di Batam ya. 2012 itu saya dibilang penipu untuk buat restoran istilahnya. Saya selalu mau menjadi nomor 1 orangnya. Selalu menjadi nomor 1. Jadi kalau misalkan nanti saya bisa menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 nggak apa-apa. Yang penting saya berusahanya menjadi nomor 1. Waktu itu saya ingat banget restoran lagi happening itu adalah Ismaya. Kita buatlah yang gede banget gitu ya. Dan ternyata cuma dengan waktu 1,5 tahun dan itu bangkrut dan itu habis uang saya, adanya hutang, supplier dan mereka terkadang menyalahkan saya dan menyalahkan dalam arti ya kita punya ide tapi sedihnya itu karena teman semua menyalahkan ya. Nah itulah transformasi saya dalam kehidupan ya. Saya lebih mengenal Allah dalam arti saya sholat di masjid, saya nunggu sholat, saya ngaduk lagi. Selama 3 tahun saya seperti itu, cuman saya ada ngerasa nyamannya ketika saya syuting karena itu suasana yang beda ya. Makanya saya tuh cuma menunggu waktu syuting aja supaya semuanya itu hilang. Tapi ketika selesai itu saya nggak tahu mau kemana, mau ke mall nggak mau karena nggak tahu teman mana ini mana. Yang akhirnya selama 3 tahun itu saya begitu aja, cuman ngadu, cuman ke masjid ngadu, cuman gitu aja. Makanya saya di situ benar-benar tahu arti kata berserah diri itu seperti apa. Berserah diri itu bukan suatu kata-kata yang malah saya bilang juga susah untuk diartikan ya. Benar-benar kita itu berserah diri, ya sudahlah, kita tahu kok ini yang terbaik buat kita gitu loh. Setelah itu selesai 3 tahun satu-satu datang ke saya. Utang supplier juga udah habis dan mereka semua minta maaf satu-satu. Saya juga terkadang kaget ya, siapa yang mengatur ini semua ya? Istilahnya saya berdiri sekarang di sini, yang dulu saya jauh sama keluarga, saya yang dulu minum semua gitu ya, saya minum, saya apa. Oh ternyata ini ya caranya Allah untuk bisa menyingkirkan saya dari dunia saya yang ini, yang punya saya yang sekarang saya punya lingkungan baru dan saya benar-benar dekat sama keluarga saya. Di situ transformasi saya 2012. Tapi kalau 2018 yang kemarin itu ada suatu hal yang hebat juga. Istilahnya saya 13 tahun saya berusaha terus tuh yang tadi saya cerita, berusaha terus saya. Sampai saya orang tua saya udah Baim, sayang uang kamu terus saya.
sampai 2018 saya juga ini punya satu keputusan, tapi saya nggak bisa cerita karena ada nama di situ ya. Saya cuma bisa bilang itu suatu keputusan yang besar. Akhirnya kalau kita aktor sinetron gitu ya, kalau misalkan ada judul itu maunya kan yang panjang ya supaya uangnya itu banyak, adalah 2 pilihan di situ. Nah di sini pelajaran agama gede banget sih di saya. 2 pilihan di situ, saya kan maunya panjang ya, dan ternyata saya salah, saya memilih yang pendek. Tapi di situ saya tidak pernah menyalahkan. Setiap keputusan saya itu saya nggak pernah menyalahkan kepada Allah gitu ya. Nggak pernah, kok gini sih, gue dapetnya gini, nggak pernah. Saya cuma mikir nextnya apa. Dan tahu setelah saya gagal untuk yang satu itu, saya ngapain? Saya buat YouTube. Jadi gini loh, ketika kalau misalkan saya ambil yang panjang, yang ribuan, nggak dapet nih saya YouTube. nggak buat YouTube. Jadi setiap putusan ternyata Allah itu memang selalu istilahnya menyimpan ya rahasia di setiap putusan kita yang mungkin bagi kita itu keputusannya gagal kali ya. Jadi gue salah lagi. Yang ini ribuan tapi ternyata dari satu ini punya rahasia. Lo akan bikin ini yang bikin lo itu sukses nantinya istilahnya. Jadi selama 13 tahun saya berusaha, cuma dengan 3 bulan saya di YouTube berkali-kali lipatnya daripada saya merencanakan sesuatu dapat dari restoran. Yang panjang dan yang dapat dari restoran. Benar. Tapi di YouTube itu katanya ada yang pernah kasih tahu saya dari Raffi, betul ya? Betul, jadi betul banget. Jadi saya ke rumah dia maksa sama saya buat dong. Karena digital itu katanya nanti kita buat kerajaan kecil. Gimana caranya? Waktu dulu masih zamannya Samyang. Iya. Apa gue harus ngelakuin apa? Samyang ini. Oke, saya ngelakuin. Cuman ya terkadang saya juga bingung ya kalau misalkan dengar orang ngomong apa kita nggak percaya, kayak rezeki istri, rezeki anak, saya itu kadang-kadang nggak percaya. Cuma terkadang ketika saya sudah di fase itu, pas saya lagi mau nikah sama Paula, waktu itu tunangan, rezeki saya memang tiba-tiba ini. Dan mungkin walaupun kita yang bekerja keras ya sebagai laki-laki, cuman saya nggak pernah bilang itu rezeki saya. Saya bilang itu rezeki istri, saya bilang. Selalu. Dan pas ada anak itu keluar, Rezeki juga. Bingung saya juga. Keren banget. Betul. Ini tengah-tengah pandemi kita mestinya dapat satu inspirasi ya. Dan saat awal merintis YouTube tuh semua serba sendiri ya? Sendiri, semua sendiri. Edit juga sendiri? Edit sendiri. Jadi emang bener sih ya kalau orang bilang, apalagi kalau misalkan bos punya anaknya disuruh jadi cleaning service dulu, itu kan sebenarnya caranya dia ya. Yang sebenarnya kalau saya pribadi sih, saya pengen tahu apa sih editor gitu ya. Makanya ketika saya ada editor gitu ya, yang kerja sama saya, kita udah tahu kok 12 menit itu buat berapa jam. 30 menit itu buat berapa jam. Jadi saya itu nggak bisa dibohongin sama mereka istilahnya. Loh, kalau ada 4 orang, lu buat cuma 12 menit juga, cuma dibagi. Gila, lu cuma 1 orang 4 menit, gampang banget kerjaan lo. Gua tuh dulu 3 jam ngerjain selesai, gua bilang. Lu punya istilahnya punya keterampilan profesional di situ. Gua nggak ada, gua bilang. Jadi kita ada device diri kita sendiri itu, tapi kita juga mengerti editing juga nggak bisa dipaksa. Gue bilang ketika gue lagi mumet, gue nggak bisa ngedit. Gue tahu. Jadi kita mengapresiasi iya, juga. Betul. Ya? Jadi gue tahu kerja lo itu memang nggak bisa dipaksa. Ketika lo nggak mau, jangan ngedit, udah diem aja, istirahat, nanti ngedit lagi. Itu gue sangat mengerti. Tapi jangan pernah lo bohongin gue mengenai istilahnya jam-jam. Makanya dari itu kita tahu semua. Saya senang sih ketika saya berusaha sendiri semua dari awal, jadi pas kesini tuh sangat tahu banget bagaimana istilahnya fase-fasenya, dalam arti layer-layer yang kita nggak mengerti tadinya jadi mengerti. Ya buat saya sih berguna banget sih itu. Oke, beginning of a new life. Konten pertama apa? Wah, 2016. 2016. Saya itu buka YouTube channel pertama, iya. Terus konten pertamanya apa? Jadi saya punya karakter di Instagram itu si Cakep MJ namanya, dan di Instagram lumayan lah waktu itu udah dikenal, dan memang intinya saya itu maunya ke arah YouTube, dan ternyata ketika saya di YouTube nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Padahal di Instagram terkenal. Iya. Ternyata YouTube itu sebuah benua lain. Benua lain, ternyata nggak bisa. Akhirnya kita berhenti, baru mulai lagi tahun 2018, dan itu adalah jahilin orang. Yang saya juga nggak tahu namanya itu prank, sosial eksperimen. Jadi orang yang bilang ke saya itu namanya prank, itu namanya sosial eksperimen. Saya nggak tahu. Saya cuman jahilin orang, habis itu saya kasih uang aja, istilahnya gitu. Dan awal-awal katanya susah ngajak collab orangnya. Susah. Dan pernah nggak dianggap YouTuber gitu, pernah ya? Pernah, ketawa aja. Pernah. Ini research, teman-teman research. Pernah. Tapi aku sih suka lihat yang
jauh lebih menyentuh sih konten-kontennya Boski itu yang ketemu sama duafa, Iya. terus bantu Iya, yatim. Bang. Itu arah ke sana tuh gimana membuka jalan? Singkat cerita, ketika saya iseng habis ngasih duit, kan waktu pertama nggak jadi tuh yang itu. Nah pas iseng ngasih duit, saya bilang tayangin aja lah nggak apa-apa. Ternyata komennya tuh bagus semua. Dan di situ saya bilang terlalu jauh kali ya. Saya bilang mikir kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu pahalanya dapat berapa. Toh misalkan kita sholat pun gitu ya, kita juga nggak tahu itu diterima atau enggak gitu loh. Kok kita jauh-jauh banget sih untuk mikirin saya dapat pahala atau enggak. Kalau misalkan kita seneng lakuinnya, toh misalkan dapat dikit pahala juga syukur deh, yang penting saya seneng lakuinnya. Jadi kalau saya tuh sekarang nggak jauh-jauh, cuman bisikan itu ada banget ya. Kayak waktu itu pernah juga ketika saya mau ngasih orang, keselibet di pikiran saya, kamera mana kamera? Saya lagi sendiri waktu itu di mobil. Nah di situ langsung ada yang kalau buat saya itu nyata banget ya bisikan itu. Saya langsung kok gue aneh sekarang ya, mau ngasih selalu mikir kamera gitu loh. Mengerikan buat saya karena takutnya niatnya udah gak dapet lagi. Saya juga mau dijauhin dari kata-kata ikhlas, bantu, baik, jangan dijauhin gue deh. Gue cuma mau ngelakuin apa yang gue mau lakuin. Saya nggak mau ketika orang saya juga bisa marah gitu ya. Saya juga istilahnya kalau misalkan ngomong ini, kita juga orang yang brengsek kok istilahnya. Kalau misalkan ada sesuatu yang kita nggak mereka suka, saya ngelakuin, takutnya mereka suka bilang, loh kok beda ya sama di YouTube. Nah saya suka nggak mau digituin. Jadi berarti sekarang banyak orang datang ke rumah minta tolong gitu ya? Banyak banget. Jadi pas bisikan itu ada, takutnya esensinya udah nggak dapet lagi untuk dan berbagi. Akhirnya sekarang nggak ada kamera, kalau mau niat tulus ikhlas bantulah. Di situ agak-agak argumen sih, sampai saya agak lama ya saya ini, karena sampai sekarang juga saya nggak tahu, dan akhirnya suatu kebetulan saya waktu itu ada Zoom sama Agim waktu itu. Tiba-tiba saya pas itu pertama kalinya saya juga sama Agim, akhirnya saya dipertanyakan satu pertanyaan yang bisa mengubah saya banget sih. Dia bilang, Baim, bagaimana kamu mempertanggungjawabkan follower kamu?